Martial Peak Novel 3458. Li Siqing tercengang. Meskipun dia telah ditangkap dan dibawa ke wilayah iblis, dia tidak mengalami pelecehan selama beberapa hari terakhir ini. Paling-paling, ras iblis telah memperlakukannya sedikit lebih kasar. Tetapi hari ini, dia telah ditampar oleh seseorang yang tampaknya berasal dari ras manusia, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Siapa dia? Kenapa dia memukulku? Bahkan sebelum dia bisa memikirkan ini, Li Siqing merasakan sesak di dadanya. Mendongak. Dia melihat pria yang telah menamparnya berdiri di depannya. Satu kaki di dadanya. Menatapnya dengan senyum jahat. Apakah kamu tahu siapa aku? Li Siqing menggelengkan kepalanya ketakutan. Air mata mengalir di matanya. Yang Kai menatap kosong padanya sejenak. Bertanya-tanya mengapa wanita ini bertindak begitu pengecut. Paling tidak, dia adalah alam kaisar Orde Kedua. Jadi mengapa dia menangis? Bukannya dia benar-benar ingin memukul Li Siqing. Hanya saja situasinya saat ini adalah karena dia telah jatuh ke jalur iblis dan mengkhianati batas bintang, yang tidak ditoleransi oleh banyak master dari batas bintang. Pada saat ini, itu hanya tepat baginya untuk menunjukkan sedikit kemarahan dan kekejaman. Tetapi siapa yang mengira tamparan ini akan menyebabkan masalah seperti itu? Tanpa terlalu memikirkannya, Yang Kai terus mempertahankan penampilannya yang garang dan memamerkan giginya pada Li Siqing. Perhatikan baik-baik. Nama raja ini adalah Yang Kai. Begitu kata-kata ini keluar, Li Siqing tampak sangat terkejut dan menatapnya dengan tak percaya. Dia jelas pernah mendengar nama Yang Kai sebelumnya. Tetapi orang di depannya ini benar-benar berbeda dari apa yang dia dengar sebelumnya. Yang Kai yang dia kenal adalah bintang paling mempesona di Star Boundary dan pasti akan bersinar terang di masa depan. Tetapi orang di depannya ini seperti seorang penjudi yang baru saja kehilangan celananya. Yang Kai terus menyeringai jahat. Mulai sekarang, kamu milikku. Lakukan apapun yang aku perintahkan. Jika kamu berani mengatakan tidak, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu mengerti? Li Siqing linglung sampai Yang Kai bertanya lagi, menyebabkan dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Baru kemudian dia buru-buru mengangguk. Air mata mengalir di wajahnya. Yang Kai melengkungkan bibirnya, menunjukkan ekspresi kebosanan saat dia melepaskan kakinya dari tanah, berbalik, dan mengulurkan tangannya ke arah Raja Iblis setengah baya. Di mana kristal iblisku? Raja Iblis Parubaya segera menyerahkan cincin luar angkasa yang telah dia persiapkan dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Berpikir bahwa tidak heran jika Yang Mulia telah membawa orang ini kembali ke wilayah iblis. Atribut iblis ini terlalu kuat. Yang Kai menyingkirkan Space Ring, memindainya dengan Divine Sense-nya. Dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, dia menyeringai pada Bai Zuo dan berkata, "Saudara Bai, saya akan pergi sekarang." Bai Zuo tersenyum ringan dan berdiri. "Ayo pergi bersama. Saya juga perlu berkunjung ke Saint Venerable." Yang Kai secara alami tidak keberatan. Jadi dia memanggil Xiao Wu untuk membawa Li Siqing dan meninggalkan ruangan. Saat mereka berdua mengobrol, Yang Kai segera menemukan bahwa Bai Zuo tampaknya berusaha berteman dengannya. Dan nada serta sikapnya cukup antusias. Ini membuat Yang Kai agak bingung apakah Bai Zuo memberikan wajah Yu Rumeng. Namun, Bai Zuo tidak menyebutkan 100 juta kristal iblis, dan Yang Kai tidak berniat mengembalikannya. Bagaimanapun, untuk Half Saint, 100 juta kristal iblis seharusnya tidak banyak. Tidak lama kemudian, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Dimanapun orang ini berdiri, tidak ada seorang pun dalam radius 1000 meter. Auranya menyapu ke segala arah, menyebabkan banyak Demon Rache mundur. Yue Sang. Pria ini pasti telah menerima beberapa berita dari Blood Fighting Pit, jadi dia bergegas. Yang Kai melirik Bai Zuo sambil berpikir. Diam-diam menebak bahwa dia sudah mengantisipasi ini dan telah menemaninya kembali ke istana. Kalau tidak, jika dia dikelilingi oleh Yue Sang sendirian, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Pada saat ini, mata Yue Sang menyemburkan api saat darahnya melonjak dan niat membunuhnya melonjak. Setelah melirik Yang Kai dan Li Siqing, dia menatap Bai Zuo dengan acuh tak acuh dan dengan dingin bertanya, "Mengapa kamu bersikeras ikut campur dalam urusan raja ini?" Bai Zuo terkekeh ringan. "Karena saya tidak ada hubungannya.
Saya harus mencari hiburan. Yue Sang dengan dingin mendengus dan menunjuk Yang Kai. 30 myriad Demon Pills. Serahkan orang ini kepadaku. Pil iblis segudang. Mata Yang Kai berkedip. Apa ini? Namun, dari arti kata-kata Yue Sang, jelas bahwa dia ingin menggunakan 30 pil iblis segudang ini untuk ditukar dengan tangan Bai Zuo. Di tempat seperti ini, selama Bai Zuo mundur, Yue Sang bisa melakukan apapun yang dia mau. Meskipun tempat ini tepat di bawah hidung Yu Rumeng, selama Yue Sang bertindak cukup cepat, seharusnya tidak ada jejak yang tertinggal. Menyapu matanya ke Bai Zuo, dia menemukan bahwa ekspresi orang ini telah sedikit berubah. Segera memahami seperti apa harta yang luar biasa dari myriad Demon Pill itu. Tapi itu saja, Bai Zuo perlahan menggelengkan kepalanya. Saya khawatir saya tidak bisa membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan. 50 pil. Bai Zuo meletakkan tangannya di dahinya dan tersenyum pahit. Sungguh tawaran yang menggoda. 80 pil. Yue Sang mengangkat suaranya. Merasakan sakit karena beberapa kilogram daging terpotong. Ini adalah kalimat terakhir raja ini. Bai Zuo menoleh untuk melihat Yang Kai. Lalu kembali ke Li Siqing. Ekspresi ketertarikan muncul di wajahnya. Menyebabkan hati Yang Kai menegang. Untungnya, Bai Zuo tidak setuju dan hanya berkata, bisakah kamu mengubahnya? Aku akan mengembalikan wanita ini padamu. Dia menunjuk Li Siqing. Jangan pikirkan itu. Yang Kai dengan marah memelototinya. Ini rampasan perangku. Mendengar ini, Bai Zuo mengangkat bahu ke arah Yue Sang. Kalau begitu tidak ada cara lain. Wajah Yue Sang tenggelam saat dia dengan dingin berkata, apakah kamu yakin tidak akan menyesali ini? Kamu harus tahu bahwa memprovokasi raja ini tidak akan ada gunanya bagi kamu. Petik 2. Bai Zuo tersenyum ringan. Jangan coba-coba menakutiku. Raja ini sangat menyadari betapa cakapnya dirimu, Yue Sang. Jika saya jadi kamu, saya akan khawatir tentang situasi saya saat ini terlebih dahulu. Apakah kamu pikir Saint Venerable akan membiarkan kamu pergi dengan mudah? Petik 2. Ketika Yue Sang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk diam. Aura tajamnya tiba-tiba meletus, menyebabkan Yang Kai tegang. Bai Zuo terus menambahkan bahan bakar ke api. Jika kamu tidak bertindak, kami akan pergi. Mengatakan demikian, dia benar-benar memanggil Yang Kai dan yang lainnya. Dengan dia di depan mereka, sekelompok orang tidak mengalami penghalang apapun dan aura half saint seperti angin sepoi-sepoi. Tidak lama kemudian, kelompok itu melewati Yue Sang. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa wajah Yue Sang terpelintir secara ekstrim saat dia mengepalkan tinjunya. Tampaknya berusaha menekan dorongannya untuk menyerang. Jika dia benar-benar bertarung dengan Bai Zuo di sini, dia tidak hanya tidak memiliki peluang untuk menang, bahkan hukuman Yu Rumeng pun tidak akan tertahankan. Melihat Yang Kai dan yang lainnya pergi, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Ketika mereka jauh dari Yue Sang, Yang Kai juga menghela nafas lega dan melirik Bai Zuo. Apakah kamu benar-benar ingin membuat kesepakatan dengannya sekarang? Bai Zuo tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin? Jika saya benar-benar melakukan itu, bukankah Saint Venerable akan membunuh saya? Saat dia berbicara, dia melirik Li Siqing, yang matanya merah dan bengkak. Adapun wanita ini, jika dia bisa ditukar dengan 80 myriad Demon Pills, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Apa itu pil iblis segudang? Yang Kai mengambil kesempatan ini untuk bertanya. Bai Zuo berpura-pura misterius dan berkata, kamu akan tahu di masa depan. Tidak ada gunanya bertanya sekarang. Karena dia tidak mau berbicara, Yang Kai mengubah topik pembicaraan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di istana dan Bai Zuo pergi menemui Yu Rumeng sebelum berpisah dengan Yang Kai. Kembali ke kediamannya, Yang Kai meminta Xiao Wu untuk mengatur kamar untuk Li Siqing sementara dia mengambil peta yang telah dia beli dan sembunyikan di kamarnya untuk mempelajarinya. Di pihak wilayah iblis, dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Jadi tidak nyaman baginya untuk dengan santai menanyakan tentang keberadaan Kaisar Agung Bulan Cerah. Jadi dia hanya bisa bekerja keras. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa wilayah iblis sangat luas. Dan ada tidak kurang dari 5 atau 600 benua yang terfragmentasi. Meskipun ada yang besar dan ada yang kecil, luas totalnya pasti jauh lebih besar dari batas bintang.
Mencoba menemukan jejak Kaisar Agung bulan cerah di begitu banyak benua yang terfragmentasi tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa, menyebabkan dia menggaruk telinga dan pipinya. Tepat saat dia kehabisan akal, dia tiba-tiba memikirkan Li Siqing. Wanita ini telah berada di wilayah iblis untuk beberapa waktu sekarang. Dan meskipun dia berada dalam situasi yang buruk, mungkin dia tahu sesuatu. Menyingkirkan peta, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Memanggil Xiao Wu. Yang Kai bertanya di mana Li Siqing tinggal dan langsung pergi ke rumahnya. Tempat yang diatur Xiao Wu untuk Li Siqing tidak jauh dari kamar Yang Kai. Jadi dia hanya perlu mengambil beberapa putaran untuk tiba. Mendorong membuka pintu. Yang Kai melangkah masuk dan melihat sekeliling. Hanya untuk melihat Li Siqing meringkuk di sudut. Lengannya melingkari kakinya. Dagunya bertumpu pada lututnya. Matanya berkaca-kaca. Mendengar suara itu, Li Siqing mendongak dan melihat bahwa itu adalah Yang Kai. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Jelas mengingat perilaku kekerasan Yang Kai terhadapnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk mundur. Tetapi dengan dinding di belakangnya, bagaimana dia bisa mundur? Yang Kai menyeringai jahat, membuatnya merasa lebih ketakutan. Menjangkau. Yang Kai menutup pintu dan berjalan ke arahnya. Seluruh tubuh Li Siqing membeku. Matanya yang indah melebar dan napasnya terhenti saat dia menatap tak berdaya pada sosok mengesankan yang menghalangi cahaya di atas kepalanya. Yang Kai menatapnya dari atas dan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Bagaimanapun, Yuru Meng telah muncul di depannya sebagai dia untuk waktu yang lama. Mengangkat tangannya sedikit, dia menarik kursi. Tanpa diduga, tepat ketika dia akan bergerak, Li Siqing tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kepalanya. Berbisik, "Jangan pukul aku. Jangan pukul aku." Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah wanita ini benar-benar murid dari Great Emperor Flower Shadow? Bagaimana dia bisa begitu pemalu? Bagaimana dia berkultivasi ke alam Kaisar Orde Kedua? Atau apakah karena Great Emperor Flower Shadow terlalu protektif terhadapnya sehingga dia mengembangkan kepribadian yang begitu lemah? Duduk di kursi, Yang Kai mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya dengan ringan. Detik berikutnya, Li Siqing jatuh ke tanah. Matanya tertutup rapat. Yang Kai berkedip dan mengulurkan tangan dengan ekspresi aneh untuk memeriksa apakah dia bernafas. Lalu menggunakan Divine Sense untuk memeriksa apakah dia bernafas. Li Siqing benar-benar pingsan. Apa yang terjadi? Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia awalnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan padanya. Tetapi sekarang dia tidak bisa. Tak berdaya. Yang Kai hanya bisa menunggu. Bersambung.